sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Qala ta'ala aidan, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Qala ta'ala aidan, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Hadis. Segala puji kita haturkan kepada Allah. Dialah yang telah menciptakan seluruh langit dan juga lapisan bumi, dan dialah yang telah menjadikan saling bergantinya siang dan juga malam. Dialah Allah yang maha gagah perkasa, yang maha memberikan pengampunan. Semua yang ada tampak di alam semesta raya ini, dan juga sesuatu yang tidak tampak, semuanya adalah tanda-tanda keagungan Allah bagi orang-orang yang mau memperhatikan dan juga yang terus menjadikan penglihatannya bukan hanya penglihatan zahir, tapi juga menjadikannya terlihat dengan pandangan batinnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertatap muka, berwajah, bersilaturahim dalam satu acara pengajian manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah. Semoga dengan sebab pengajian ini karomah, keberkahan dari beliau bisa dicurahkan hakikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, sehingga kita bisa diselamatkan oleh Allah di dunia ini, di barzah hingga akhirat nanti. Amin. Tak lupa salawat salam kita haturkan kepada baginda agung Nabi kita Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum kita melangkah kepada acara selanjutnya setelah pembacaan Maulid Nabi dan juga Mahlul Qiyam, kita aturkan dulu doa-doa kepada saudara-saudara kita, terlebih sepuh-sepuh kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Neneknya Bapak Dadang Ahmad Yani yang bernama Ibu Hajah Sarmasi binti Abah Said tadi pagi telah diambil kembali oleh sang penciptanya, berpulang mudah-mudahan menuju ke rahmat Allah. Semoga amal baiknya diterima, dosa-dosanya diampuni, dan ditempatkan Allah di tempat yang terbaik, min riyadil jannah, sebagian dari taman-taman surga. Seluruh yang telah meninggal, yang telah lama ataupun yang waktu dekat, semoga terlimpahkan keberkahan dari acara ini. Khususnya ila rohati Mahajah Sarmasi binti Abah Said wa ila arwahihim, semua yang kita sebutkan ataupun yang tidak kita sebutkan. Lahumul Fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadiah Fatihah juga kita aturkan untuk negara kita tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga berada dalam perlindungan Allah, berada dalam keselamatan Allah, tidak pernah ada cerita tercerai-berai. Semoga NKRI yang diusung para pejuang, para pahlawan, para penggagas, para pelopor dari negara ini dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, semoga Allah jayakan sampai akhir zaman. Amin. Para pemimpin agama ataupun para pemimpin negara, semoga Allah limpahkan terus hidayah dan taufik. Kepentingannya adalah memegang amanah untuk kesejahteraan rakyat, sehingga mereka terus bersikap adil. Ya, amin ya Allah ya alamin. Wa ala kulli niyatin sholli al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Semoga menjadi kebaikan juga bagi kita semua. Amin. Yang membawa kitab Sirrul Asrar bisa dibuka halaman 26. Pasalnya pasal baru, pasal ke-6. Bibayani ahli tasawuf, dalam menjelaskan mengenai ahli tasawuf. Yang membawa handphone dan juga ada kuotanya bisa mendownload kitab Sirrul Asrar karya Imam Ghazali. Yang tidak membawa kitab, tidak membawa handphone, ada handphone tidak ada kuotanya, mohon untuk berdiam sejenak ya. Saya kene bobo daripada ngobrolnya. So, mangga dulu aja. Baca bismikallahumma wa bismika amut. So. Ya, jangan ganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu sadisu. Ari pasal kagenep etapi bayani ahli tasawufi, dina ngajelaskeun ahli tasawuf. Walam yusamma, saran teu disebut saha ahli tasawufi, ahli tasawuf, illa litasdiyati batinihim, kajaba karena sabab ngabersihkeun batina itu ahli tasawuf, binuril ma'rifati, ku cahaya ma'rifat, wa tauhidi, jeung cahaya tauhid. Awali annahum, atawa karena sanyanya ari itu ahli tasawuf, eta intasabu ngahubungkeun, nganisbatkeun marantanana li ashabi suffah, ka pirang-pirang sahabat as-suffah, sahabat Nabi anu digelaran ashabu suffah. Au lilubsihim, atawa karena nganggona araranjeuna as-sufa, kana bahan suf. Ari bahan suf teh nyaeta bahan tina kulit domba nya anu kasar, suf. Lil mubtadi, eta tetep pikeun pemula ti ahli tasawuf, suful ghanami, sauful ghanami ari angwan bulu tina kulit domba.
walil mutawassiti jeung eta tepikeun tingkatan menengah ahli tasawuf saufal ma'zi ari angoan kulit embe ma'zi lebih halus daripada kulit domba. Walil muntahi jeung eta tepikeun tingkatan akhir ahli tasawuf saufal ma'zi ari bulu embe anu leuwih lemes. Wa huwa jeung ari ma'zi eta as-saufal murabbi'u as-sauful murabbi'u kulit domba anu lemes pisan. Wa kadza jeung eta saperti kitu haluhum ari kaayaanana itu ahli tasawuf fil batini dina batin ala hasabi maratibi ahwalihim natepan kumaha rekenan martabat-martabat kayaan marantena ahli tasawuf. Wa kadza jeung eta saperti kitu di thayyibatil at'imati karena pirang-pirang kasayan katuangan. Qala nyarioskeun sahibu tafsiril mujma' anu kagungan kitab tafsir al mujma' yaliku pantas cocok bi ahli zuhdi ka ahli zuhud naon kullu khosanin sadayana anu kasar minal malbasi boh tina angwan wal mat'ami jeung tina katuangan wal masrobi jeung tina leuteun wayaliku jeung pantas cocok bi ahlil ma'rifati ka ahli ma'rifat naon kullu layyinin saban-saban anu lembut minha ti itu ahli tasawuf. Oh, minha ti itu kadinya nuju benar. Minha ti itu malbas mat'am wal masyrab. Fa inna inzalan nasi maka sanyanyana ari nempatkeun manusia min manazilihim tina sapalina kadudukanana nas eta minas sunnati sabagian tina sunnah kailaya ta'adda karena supaya teu ngaliwatan sa'ahadun salah saurang turahu kana lampahanana itu ahad auli annahum atawa kana sanyanya ahli ma'rifat atau ahli tasawuf eta fis saffil awwali ayadina jajaran kahiji bil hadratil ahadiyati di payunan Allah subhanahu wa ta'ala anu maha hiji. Falabdu tasawufi maka ari lafaz tasawuf eta arba'atu ahrufin terdiri tina 4 huruf. Tasawuf berarti atau tegasna kahiji ta wasadu jeung kadua nasad wal waw jeung katiluna wau wal fa'u jeung kaopatna fa. Ieu panjangnya kayak kurang potong heula, kurang jelas kedengaran. Sahabat-sahabat rahimakumullah, ada satu keilmuan bagi para penempuh jalan untuk bisa mencapai Allah yang sering disebut salikun, orang-orang yang berjalan menuju Allah. Salah satu keilmuannya masyhur disebut ilmu tasawuf, sehingga orang-orang yang mengamalkan keilmuan tasawuf disebut ahlut tasawuf atau ahlus suffah.
atau bahasa lain dalam bahasa Indonesia ahli sufi. Nah, ini akan kita jelaskan. Setelah bab pertama kita mengenal asal mula penciptaan alam semesta raya, kemudian kita juga mengenal apa yang ada dalam diri kita pribadi, kemudian kita pun mengenal bahwa dalam diri kita secara global ada jasmani, ada ruhani. Dalam ruh ini ada ruang edarnya ruh. Ada yang disebut ruh jasmani, ada yang disebut kolbi, ada yang disebut puadi, yang disebut sirri, ya. Yang mungkin sudah lupa. Wahai sahabat, kenapa ilmu ini penting? Karena hanya ilmu ini yang bisa menghantarkan seseorang untuk bisa mengenal Allah lebih dekat, bahkan bisa terus berdekatan dengan Allah. Sehingga yang tampak oleh dirinya ketika melihat alam semesta raya ciptaan Allah, tiada lain tiada bukan, yakni Allah. Maka dalam kehidupannya di alam dunia itu tidak akan mengalami perbedaan ketika dia berada di alam kubur dan juga ketika dia berada di akhirat. Ketika diobrolkan surga, diceritakan surga, maka tanpa harus menunggu surga akhirat, dunianya itu sudah menjadi surga. Ketika diobrolkan, diceritakan bagaimana nikmatnya makanan, minuman, kendaraan, nikmatnya perumahan, itu tidak ada perbedaan bagi dirinya apakah dia ketika memakai pakaian bagus ataupun jelek, ketika makanan bagus ataupun jelek, ketika meminum minuman hanya air putih ataupun mungkin meminum minuman yang mahal, ketika dia bertempat tinggal di tempat yang luas, yang bagus, ataupun tinggal di gubuk, itu tidak ada perbedaan bagi dirinya. Ketika dia berada dalam keadaan sakit atau sehat, maka tidak ada perbedaan bagi dirinya. Ya, sehingga kegalauan, kebingungan, kekhawatiran yang pada umumnya selalu terjadi setiap saat, setiap waktu, maka bagi dirinya itu sirna, lenyap. Karena kebingungan, kesusahan, kegalauan, kekhawatiran yang ada itu hanya bagi orang-orang yang mengandalkan selain Allah, yang hanya mengandalkan apa yang ada dalam dirinya, baik itu otaknya, ototnya, kemampuannya, yang dipastikan akan menjerumuskan kepada kekecewaan. Nah, ini penting bagi kita supaya hidup kita bisa kena merena, tumani, nyantai. Ya. Ingat wahai sahabat, saya mau tanya dulu kepada sahabat hadirin semuanya, mau jadi ahli surga atau ahli neraka? Mau jadi ahli surga atau ahli neraka? Mau surga sekarang atau surga nanti? Sekarang atau nanti? Surga dunia, surga akhirat? Kalau jawabannya surga nanti, surga akhirat, wilujeng susah di dunia. Mau susah di dunia? Mau susah di dunia? Saya tanya kembali, kita mau dapatkan surga dunia atau akhirat? Jawab. Nah, jadi jawabannya dunia akhirat. Ya, itulah idealnya. Kita mengharapkan mendapatkan surga dunia, surga akhirat. Apakah sahabat tahu bagaimana ciri-ciri penghuni surga? Ciri-ciri penghuni surga terang nah, kumaha cik? Saya kasihnya kisi-kisinya. Innallaha ja'ala bani adama samaniyata asnafi.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu adalah 8 golongan. Arba'atun minha li ahlil jannah. Yang 4 golongan ini merupakan ciri-ciri ahli surga. Non wae. 1. Wa minha wajhun malihun. Penghuni surga wajahnya selalu ceria. Awas, catat. Penghuni surga wajahnya selalu ceria. Wajhun malihun. Lamun aya anu beungeut kusut ciri ahli neraka. Kudu selalu tersenyum. Kalaupun mohon maaf kalian berada di jamban di WC lagi mengeluarkan hajat, berusaha untuk tersenyum. Di mana-mana ge cenah Kang atuh ngahejeun mah ngeureun nyengir. Nah, biasakan wajah Anda sekalian kalau mau menyerupai ahli surga dan mudah-mudahan bersambung surga dunia, bersambung ke barza, ke kubur hingga ke akhirat, ditampakkan dengan wajah yang tersenyum. Apakah kita menampakkan senyum dalam wajah itu bukan ibadah? Ibadah bukan? Ibadah. Kata Nabi, tabassumuka ala wajhi akhikal muslim fahuwa shadaqah. Senyummu untuk saudaramu yang muslim itu adalah sedekah. Betul? Nah, kalau bisa jangan membukakan kepedihan, kebingungan, kesusahan, kegalauan, kekhawatiran kepada sesama makhluk. Terlebih mereka itu adalah orang tua kita. Terlebih mereka itu adalah keluarga kita yang kita cintai, kita sayangi. Biarkanlah mereka selalu berbahagia. Kalaupun toh ada kepedihan, ada kebingungan, ada kesedihan, biar menjadi milik kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya mati balik. Ya, tidak bahagia kalau orang lain teh berbahagia. Aing ge susah mana jeung bahagia, susah tuh. Jangan membagikan kesusahan, bagikanlah kebahagiaan walaupun pada posisi sebenarnya dia berada dalam kesedihan. Kita berada dalam keadaan sakit, ketika ditanya oleh teman kita, saudara kita, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, walaupun badan kita penuh kesakitan. Alhamdulillah. Nah, tampakkan selalu wajah kita dengan penuh keceriaan, penuh kegembiraan, penuh dengan senyuman. Karena yang kita lihat adalah Allah. Yang kita lihat adalah jaminan Allah. Banyak hamba-hamba Allah yang menyampaikan munajatnya dalam firman Allah dengan kalimat yang indah karena keyakinannya yang luar biasa. Salah satunya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana ya Tuhan kami, ma khalaqta, tidaklah Engkau menciptakan hadza, alam semesta raya ini termasuk dengan segala kejadian masing-masing, batilan, dalam keadaan batil atau dalam keadaan sia-sia. Semuanya penuh dengan hikmah. Nah, orang-orang mudah-mudahan kita salah satunya ketika bisa melihat hikmah di balik kejadian dan di balik ada pencipta hikmah, masa yogianya segala sesuatu yang terjadi pada dirinya itu tidak akan menjadikan adanya perubahan. Ya. Perubahan dari senang menuju sedih ataupun sebaliknya, perubahan dari bahagia menjadi susah ataupun sebaliknya, tidak. Sama saja. Karena yang dia lihat di balik kegembiraan dan juga kesedihan, Sang Pemberi kegembiraan dan juga kesedihan.
Dan semuanya itu akan menjadi hikmah yang terbaik. Tidak mungkin menjadi hikmah yang terburuk bagi orang-orang yang berakal tentunya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan untuk ikhwan pengajian Al-Fakir pribadi wajahnya selalu ceria. Amin. Punya uang selalu tersenyum. Tidak punya uang selalu tersenyum. Amin. Boga duit seri, boga duit. Amin ya Rabbal. Awas suatu saat kalau saya melihat dari ikhwan burung maju kunaon dari mana boga duit kan ngaji ngasarek sih kata. Ya, ada masalah kayak nggak ada masalah, usahakan terus saja. Bahkan ketika musuh kita menghampiri kita, usahakan tersenyum. Katakanlah ada musuh, kita tanya mau kemana Mang? Mau kemana Pak? Kita tanya saja, walaupun itu adalah musuh. Ya, inilah yang dicontohkan oleh Nabi kita Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun bertubi-tubi kafir Quraisy hatta famannya min ahlil Quraisy akan menzaliminya, akan menganiayanya, akan mencelakakannya hingga akan membunuhnya, tetap beliau berbuat baik kepada mereka. Kita dengar bersama ketika Rasulullah SAW berjalan menuju rumahnya, kebetulan rumahnya kan berada di masjid itu, selalu melewati ada satu rumah yang bertingkat yang dimana dihuni oleh Yahudi, oleh orang Yahudi. Ketika beliau melintasi itu ada orang Yahudi yang sangat benci kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga Rasul melintas dia langsung mengeluarkan ludahnya. Ludahnya yang sangat kental dari si Yahudi tersebut mengenai pipi yang mulia Rasulullah SAW. Apa yang Rasulullah SAW lakukan dan tampakkan? Dia mendongak ke atas kemudian dia tersenyum. Seri di ciduhan, kecil di ciduhan seri mah. Entah lain Rasul. Kumaha tuh ciduhan aja. Apa diajar? Ayeuna mah ilmu. Ya, paling-paling atuh teu bisa seri oge atuh atau ngamak bela-belana. Tong dikaluarkeun tina ucapan paling-paling tingali susu teh unggul. Nuhun. Allah. Ya. Kita melihat sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertubi-tubi akan dicelakakan oleh pamannya Abu Jahal, oleh pamannya Abu Lahab. Beberapa kali bertubi-tubi. Tetapi bagaimana perlakuan beliau kepada Abu Lahab? Tetap tersenyum, tetap menyapa. Begitupun kepada Abu Jahal, tetap seperti biasa. Nah, ini yang akan kita pelajari sehingga harapan Al-Fakir pribadi dari waktu ke waktu itu ada perubahan dalam kehidupan. Ya, jangan sampai masalah masa muda sampai saat ini itu masalahnya sama. Kerbujangan jeung geus ribitan eta masalahna teu tercager-cager. Duit. Ya. Masalah ekonomi, masalah materi, masalah perhatian, masalah pengertian, masalah kasih sayang, ya. Sehingga ada yang bete itu bukan belah tengah, ternyata butuh tatih tayang. Ada. Jadi kalau bahkan ada yang karena butuhnya kasih sayang menjadi bunuh diri dia. Nauzubillah min. Tuh. Rasulullah SAW selalu menampakkan wajah yang tersenyum. Yang kedua, itu ahli surga ya, sok mulai tina beungeut teh heula lah. Entok kusut wae da rudat ninggalin oge atuh. Da jangan kasep pejan geulis ari kusut mah. Satu, ya. Yang kedua adalah lisanun fasihun. Lidah yang selalu berkata benar, lidah yang selalu berkata jujur, berusaha untuk jujur saja. Tong kakabatur heula anan ka diri pribadi jujur.
Karena ketika sudah mulai ada kebohongan, maka akan berlanjut dengan kebohongan yang lain. Berlanjut kembali kebohongan yang lain. Karena pada intinya dia tidak mau diketahui bahwa dirinya penuh kebohongan. Dia jangan jujur. Mampunya mampu, mampunya itu mampu. Ketika orang lain menyebut kita bahwa tidak punya ilmu, ya memang kita bodoh. Ya, tinggal gitu saja. Akui bahwa segala kealfaan, segala kekurangan, segala kehinaan, segala kebodohan adalah milik kita. Ya. Karena apa? Karena yang kita lihat bukan dia yang ngomong, tapi Allah yang menyebabkan dia bisa ngomong. Bodoh kamu. Seriwe. Baru tahu ya aku bodoh. Kayaknya aku orang bodoh. Si maksudlah orang mau bodoh gitu. Ya. Karena yang terlihat adalah Allah lah yang maha pintar. Tentunya dia sebagai makhluknya, sebagai hambanya bodoh. Itu. Ya. Dasar kere kamu. Bukan. Karek apanya orang kere. Orang susah. Iya. Tuh. Karena yang maha kaya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mulai berkata dengan jujur. Itu ahli surga. Maka ketika lisan masih ada kebohongan-kebohongan, itu masih rentan. Kehidupannya di dunia ini, di barzakh akhirat nanti, itu bisa menjadi surga, bahkan sebaliknya menjadi neraka. Ya, apalagi kalau sekarang itu ada apa? Ada jejak digital. Ada jejak digital, maka setiap kebohongan seorang A, B, C, D, apalagi pemimpin, apalagi tokoh, itu bisa terlihat. Ya, kamari ngomongna naon, akhirnya ngomongna naon, kayak ngomongna naon, ya. Akhirnya orang tidak bersimpati kepada dirinya. Ini logikanya gini, orang yang suka bohong pun tidak suka kepada orang lain yang berbohong. Terus ente, kurang tuh tukang bohong, terus betul nggak bohong, ya. Terus ente teh. Nu nggak bohong, teresep ke jalma tukang bohong. Seperti itu. Orang yang berbuat jahat tidak suka orang lain berbuat jahat. Nah seperti itu. Itu logikanya. Karena fitrahnya manusia itu adalah bersih. Fitrahnya manusia itu adalah suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh yang dilahirkan itu berada dalam keadaan suci. Pada dasarnya suci semua. Jadi tidak ada orang yang kotor, kecuali orang tersebut yang mengotori dirinya sendiri. Pada fitrahnya mereka adalah bersih suci. Ya. Oh, gitu. Jadi dua ciri surga, penghuni surga. Ya, ini ada lisanul fasyur, kita belajar. Ya. Walaupun pahit, walaupun pehur, apabila itu adalah kebenaran, kita katakan, kita ucapkan insya Allah. Faliyakul khairan walau kana murran. Katakanlah kebaikan walaupun pahit. Belajar mulai dari diri sendiri, ya. Ibu yang usia 50 tahun ke atas bercermin, ya, jujur pada diri, ya. Urang teh geus kolot, ya. Urang teh sudah bukan muda lagi, kita teh sudah mulai banyak terasa. Sekali jalan kaki pegel-pegel, sekali jalan cangkeng kebenang, ya itulah. Jujur pada diri sendiri. Karena kalau tidak jujur, maka akan mengupayakan cara-cara kebohongan, manipulasi. Semua pun tahu ada sosok artis yang bernama Lucinta Luna. Tahu tak? Lalaki apa mana teh? Di antaranya. Berapa miliar yang dia keluarkan untuk menjadikan sebagaimana harapannya, sebagaimana cita-citanya, hanya untuk itu. Padahal wahai sahabat, wahai makumullah, badan ini ketika dikubur maka semuanya akan menjadi bangkai. Yang berharga adalah ruhnya.
Yang berharga adalah jiwanya. Yang berharga adalah amalnya. Maka janganlah kita mengedepankan, memprioritaskan sesuatu yang belum tentu berharga. Tetapi yang betul-betul harus dihargai, harus dimuliakan, justru tidak kita prioritaskan, tidak kita pentingkan. Alhamdulillah. Nah, lisanun fasihun. Sok aya majalah jujur. Ibu mau suami jujur? Ibu mau suami jujur atau suami bohong? Jujur atau bohong? Benar ya. Mun aya suami ibu jawab kieu, mah cek pagi kada jujur, sarasna bapak tos nikah deui, bios. Yang jujur yang bohong. Jempenya. Susah memang untuk menjadi orang jujur. Ya, susah untuk menjadi orang jujur. Tapi mau tidak mau, kita harus berusaha untuk menjadi orang jujur. Walaupun seperti orang jujur. Ya, yang penting berusaha. Insya Allah. Ketiga, ciri-ciri penghuni surga itu adalah badanun sabirun, ya, badan yang sabar. Kebutuhan fisiknya itu harus diterima dengan kesabaran. Yang mungkin banyak yang tidak sesuai dengan harapannya. Ya. Tuh, ibu-ibu mau tambah cantik, beli kosmetik, ya, harganya mahal 500.000. Wah, tergoda oleh marketing, ya. Ketika dipakai ibu satu kali ternyata bukan tambah cantik, tambah kusam. Gitu. Kumata sabar, ya, bersabar, ya. Tuh. Biasa makan micido atau karena 500.000 gue jadi kusam. Ya, badan harus sabar. Ketika kita harapkan badan ini misalkan sehat, tapi ternyata Allah berikan sakit, sabar. Ya, karena apa? Karena setiap orang memiliki bagian kehidupan masing-masing. Sabar. Kemudian yang keempat, ciri-ciri penghuni surga adalah qalbun taqiyun, hatinya penuh ketakwaan, hatinya selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, wajahnya ceria, kemudian lisannya jujur, badannya sabar, ya, itu menerima apapun, ya, menerima apapun bagian dari Allah Subhanahu wa taala, dan hatinya adalah taqiyun, takwa, selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Saya pernah menjelaskan, pernah menggambarkan kepada sahabat-sahabat yang lain dalam kesempatan yang lain. Ya, tidak berbeda kehidupan kita itu seperti dalam film sebetulnya, ya. Tidak berbeda kehidupan kita seperti dalam film. Dalam film itu ada kru film, ya, ada para pembuat film dan ada para kru filmnya, ya. Yang kita kenal dalam membuat film itu harus ada siapa? Ada skenario, ada pembuat cerita, kemudian ada juga pengarah cerita, ya, pengatur cerita, pengatur lakon-lakon yang akan melakoni cerita, disebut aja sutradara. Biasanya pembuat cerita dan juga sutradara itu tahu jalan cerita dari awal sampai akhir. Bahkan bukan cuma saja sutradara dan juga skenario penulis cerita, bahkan produser pembiaya film juga itu tahu. Bahkan juga kru filmnya itu tahu ceritanya. Ibu nonton Ikatan Cinta penasaran terus ya. Sebab ibu bukan sutradara, ibu bukan skenario penulis cerita, ibu bukan kru film yang memfilmkannya ataupun yang tukang riasnya, ya, yang terlibat dalam film itu, ya. Jadi penasaran tuh yang nonton, ya. Saya yakin sutradara nama tara nonton, sutradara nama tara nonton, penulis cerita nama tara nonton, nganjeng serikeun anu nonton. Memperhatikan yang nonton, apakah ini filmnya laku ataupun tidak, ratingnya tinggi ataupun rendah.
Ya. Terkaitkan apa dengan pemasukan, penghasilan dari pengorbanan antara dirinya dengan kru filmnya, berapa miliar katakanlah, berapa BOP-nya, ya, berapa penghasilan kebalikannya. Karena apa? Karena tahu jalan ceritanya. Nah, wahai sahabat rahimakumullah, begitupun kehidupan kita. Maka kita harus tahu cerita ini itu seperti apa. Ya, cerita hidup kita itu seperti apa dari awalnya, bagaimana, nah akhirnya pun bagaimana harus tahu. Dan siapa sutradaranya, siapa dalangnya, tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah jadikan pendamping dalam kehidupan kita. Begitu dalam film banyak pendampingnya, banyak pemeran pembantu, betul tidak? Banyak pemeran pembantu. Kalau dalam wayang, dalam lakon Mahabharata, si Cepot ayah, si Dawal ayah, si Gareng ayah, Semar ayah. Dalam lakon Ramayana ayah wae si Cepot mah. Dina lakon lawan wae si Cepot ayah. Si Dawal ayah. Itulah hiasan dalam kehidupan. Makanya pernak-pernik atau hiasan dalam kehidupan di dunia fana ini harus kita ketahui bersama. Ya. Apa yang menjadi jalan cerita yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala membuat satu lakon, ya, lakon. Satu adalah lakon yang teristimewa, yang kedua adalah pelakon atau pemain yang terburuk. Ada lakon yang teristimewa, ada lakon yang terburuk. Mana lakon istimewa? Ya, ini adalah para nabi-nabinya, para rasul-rasulnya. Itu lakon yang teristimewa. Hatta Nabi kita, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ada lakon yang terburuk. Ada sosok yang Allah lakonkan, dia asalnya mulia tapi menjadi hina. Dalam kitab Muqassafatul Qulub diceritakan bagaimana Allah menciptakan iblis pertama kali sebelum Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam. Gelar kezuhudan ada pada iblis, gelar zahid, gelar taqi orang yang bertakwa, gelar abid orang yang ahli beribadah. Semua gelar-gelar kebaikan, kemuliaan disematkan kepada iblis laknatullah. Sehingga iblis laknatullah awalnya itu menjadi raisul malaikat, menjadi pemimpin para malaikat. Tapi ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, muncul keegoan, muncul keakuan, muncul keujuban, muncul kesombongan, sehingga merasa dirinya lebih baik daripada Adam alaihissalam. Hakikatnya dia menganggap Allah bodoh atas menciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Maka terjatuhlah dari makom ketinggian menuju makom kerendahan yang sangat rendah. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, tinggal mana yang mau kita ikuti, lakon mana yang mau kita ikuti. Apa kita ingin mengikuti para nabi, para rasul, para wali, para ulama, ya, ataupun lakon para iblis, lakon iblis dan para pengikutnya? Tentu kita yang harus memilih. Alhamdulillah. Nah, inilah keilmuannya adalah ilmu tasawuf. Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu mengatakan, walam yusamma ahlu tasawufi illa litasfiyati batinihim binuril ma'rifati wa tauhidi. Tidaklah disebut ahli tasawuf kecuali dengan dasar selalu membersihkan batinnya dengan cahaya ma'rifat dan juga cahaya tauhid. Ya. Oke. Kalau secara logika, badan ini suka dikasih parfum, betul tidak? Sok disegitan badan osok, sok ibat osok. Ini badan zahir. Nah, yang menjadi masalah, apakah batin kita ini juga suka dibersihkan, suka diwangikan? Nah, ahli tasawuf itu membersihkan batinnya, mewangikan batinnya,
Sehingga yang terpancar adalah akhlak-akhlak yang mulia, akhlakul karimah, akhlakul mahmudah, bukan sebaliknya, akhlakul damimah atau akhlakul madhmumah. Bukan akhlak yang buruk, bukan akhlak yang tercela, tetapi akhlak yang baik. Apa yang menjadikan batinnya bisa bersih, bisa suci kembali sebagaimana dia dilahirkan ke alam dunia? Itu karena adanya cahaya kemarifatan, cahaya pengenalan, cahaya pengetahuan atas Allah yang menciptakannya. Jalan cerita yang tadi disebutkan itu tahu apa yang Allah kehendaki dan apa yang tidak Allah kehendaki. Betul. Sering saya sampaikan, hidup kita jangan hanya sekedar hidup. Kalau hidup kita hanya untuk sekedar hidup, ya contoh hidup kita hanya untuk makan, ya domba oke kan tuang domba dahar, ya. Domba ke dahar, ucinya dahar. Kalau makan hanya sekedar, kalau hidup hanya sekedar makan, hanya sekedar minum, hanya sekedar hanya sekedar adanya prestasi, penghargaan. Semuanya akan terkalahkan ketika kita menyebutkan nama iblis laknatullah alaih. Makanya wahai sahabat rahimakumullah, jadikanlah hidup ini sesuai dengan kehendak Allah. Ma'rifati Allah. Kemudian yakinkan bahwa tiada yang lebih maha selain Allah. Kita sebagai makhluknya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aman insyaallah dalam kehidupan kita. Kita sakit pergi ke dokter, kita sakit minum obat, ternyata tidak sembuh-sembuh, ya wajar. Obat bukan Tuhan, dokter pun bukan Tuhan, ada sentuh. Wajar. Ya, jangan galau. Ibu saudara obat tahun agar tercager-cagernya salah itu. Kenapa bergantung sama obat? Kenapa bergantung sama dokter? Sudah dokter ini, ternyata tidak sembuh-sembuh, ya mereka kan bukan Tuhan. Betul? Nah, ini yang harus kita perbaiki, ya. Awas, dulur-dulur sadayana, jangan sampai air mata menetes di pipi itu karena sesuatu selain Allah. Rugi, hamur-hamur energi, ya betul. Ya jangan sampai air mudah menetes karena kehilangan dunia. Lamun lengit duit kakara curi, capek-capek dah duit lengit kacopetan. Nah lengit salat teu mewek kali maneh. Terus salat lapor subuh kaburangan cuek bete ceurik. Bae ada aya deui suka si koplok. Alhamdulillah ya, kita gampang menangis karena dunia, masih wallah. Tapi kita sudah menangis karena Allah. Apa faktor penyebabnya? Batin kita masih kotor, jiwa kita masih kotor, banyak penghalang-penghalang, banyak penutup. Betul. Nah, kenapa kita tidak berbangga orang-orang berprestasi dalam ilmu agamanya, tetapi berbangga ketika banyak orang tua yang bangga gitu, anak saya alhamdulillah bisa menjadi juara joget sekampung, bangga juara joget sekampung, tapi tidak berbangga anak menjadi misalkan hafal juz amma ataupun bedieunanya hafal surat-surat pendek. Nah, mulai alihkan, ya, mulai alihkan. Mudah-mudahan air mata kita ketika menetes adalah air mata yang diwadahi oleh malaikat Jibril alaihissalam, sehingga suatu saat nanti di mahsyar air mata itulah yang akan bisa memadamkan api neraka kita. Itu, sayang, wahai sahabat, jedut mikiran naon mikiran dunia. Sekali-kali mengajedutan mikiran ilmu, ya.
dengar dia kumaha nasoro kumaha eta macana dengar akal jedut kunaon aya maneh lieur naon dengar ya ilmu naon dengar ilmu soro dengar ya hartina Quran sekali-kali mah jedut urusan eta deui Alhamdulillah. Kuat berapa jam kurang nonton TV? Bolotot sejam ya. Nah, ketika kita bisa nonton TV kuat saja, mudah-mudahan kita ngaji deh kiat 1 jam. Amin. Nah itu. Jadi jangan dibuang percuma energi ini. Ya. Allah karim. Urusan hobi, urusan karasep, juta-juta kan baik, tapi urusan syiar, urusan agama, nah itu mampu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah, itu gitu. Hari itu orang oyong jantan golongan, harus rombongan jeung Rasul. Tapi awalnya kita jauh dengan kriteria rombongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berubahlah sahabat insya Allah. Nah. Tauhid, cahaya tauhid itu akan membersihkan jiwa, ya, akan membersihkan hati, insya Allah. Jadi tidak mengandalkan siapapun dan apapun. Kalau mencari sebab silahkan, tapi jangan jadikan patokan. Kecewa. Awas dan harus digaris bawahi. Barang siapa yang mengandalkan selain Allah yang maha satu dalam zat sifat dan af'alnya, maka dipastikan kecewa. Orang tua yang berpengharapan besar kepada anak-anaknya, ternyata anaknya tidak membahagiakannya, kecewa. Anak-anaknya mengandalkan orang tuanya, ternyata tidak membahagiakannya, kecewa. Seorang istri bergantung hidup kepada suaminya, ternyata tidak sesuai dengan seleranya, tidak sesuai dengan harapannya, kecewa. Begitu pun sebaliknya. Teman dan teman bermitra ternyata adalah salah satu yang diharapkan bisa membawa ke arah kebaikan, ternyata tuh sebaliknya yang ada, maka akan kecewa. Kita membayangkan nasi goreng teh enak, pas datang hasil kecewa. Karunyanya, aduh, simpuri mah karunya, simpuri pribadi. Kalau kecewanya bukan karena Allah, tapi karena dunia masya Allah. Sabar. Dan bukan untuk itu diciptakan kita. Bukan untuk kecewa, bukan untuk bingung, bukan untuk susah atas dunia. Awali annahum intasabu li ashabi sufa. Karena sesungguhnya ahli tasawuf itu sering dinisbatkan kepada para sahabat-sahabat Nabi yang digelari ashabus suffah. Siapa ashabus suffah? Sahabat Nabi, ibu, bapak itu bukan orang miskin, orang yang berada, tapi jiwanya ingin sederhana. Ya, tetapi jiwanya ingin berada dalam kesederhanaan. Dia tinggalkan dunia. Dia fokus kepada urusan-urusan akhirat. Terus berdiam diri di masjid. Seperti itu. Bagaimana kalau dengan kita? Kita pilihkan saja. Kitab Hidayatul Azkiya memberikan bimbingan kepada kita. Begini. Kalau sekiranya kita kekurangan materi, kekurangan contoh lah teboga duit lah. Kalau sekiranya kita teboga duit jadi rungsing, jadi riwe, nepi ka poho ka Allah, tah kumaha eta wajib aya neangan duitna. Cuk. Ya. Tetapi kalau ternyata ku boga duit jadi leungit Allah, lupa kepada Allah, mending teboga duit. Betul? Nah, jadi gitu enak tanyakan ke pribadi masing-masing. Cing kira-kira na aya alohan teh boga duit teh boga duit. Kira-kiranya ketika Allah eksis hadir dalam hati kita teh, kita dalam keadaan punya uang atau tidak punya uang? Wah, santri mah tidak punya uang. Ada yang daya kolotnya. Gitu. Ukur hati kita.
Kalau ternyata ketiadaan materi akan menyebabkan ketiadaan Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, maka wajib bagi dirinya kasab ikhtiar. Silakan bekerja dan bekerja. Tetapi ketika keberadaan materi menjadikan hilangnya pun Allah, maka bagi dirinya adalah lebih baik hilangkan materi, tiadakan materi. Alhamdulillah. Begitu. Contoh yang lain, kalau kita wirid dikasih sama guru misalkannya ada zikir ya 1000 kali tiap pada sholat. Kira-kira zikirna emut wae kana dunya kana atas, hentikan zikir neangan heula dunya. Moal balik. Ya latif ya duit ya latif. Milarian lah atas. Tah tos kapenang sok wirid deui. Atas lamun rakeun neangan duit ikhlas kana ya latif eureun heula neangan duit buru-buru ka masjid sok ya latif. Alhamdulillah. Nah, itu tingkat dasar seperti itu. Tinggal ukur bagaimana nafsu kita, bagaimana kecondongannya, apakah ke arah duniawi ataupun ke arah ukhrawi. Cuma mudah-mudahan insya Allah kalau kita belajar ilmu tasawuf itu tidak ada perbedaan duniawi dan ukhrawi, karena semuanya milik Allah. Betul. Karena yang duit ingat Allah, karena yang urusan akhirat pun ingat Allah. Seperti itu. Nah, cuma ini adalah pembelajaran yang harus dipelajari secara bertahap dan juga tentunya diamalkan secara bertahap juga. Nah, ashabus suffah itu sahabat-sahabat Nabi yang pernah berkunjung ke Nawawi, Masjid Nawawi, itu berdekatan dengan makom Rasulullah SAW, ada seperti pepanggungannya. Nah, itulah tempat berdiam dirinya ahlus suffah. Ya. Oh, justru yang lebih enak, yang lebih nyalase, ya jongjon beribadah itu dirinya. Kalau kita punya ijazah hauror, ijazah kitab, enaknya di sana. Kalau di raudhah itu wah, ya kalau di raudhah yang pertama terganggu karena waktu, dibatasi waktu, ya. Kemudian yang kedua, nah, mereka itu asing dengan membaca manaqib di Arab Saudi, itu asing dengan membaca rotib, asing itu, ya. Pasti disuruhnya membaca Al-Quran, jadi tidak jongjon, ya. Nah, itu ahlus suffah. Ciri ahlus suffah awli lubzihim as-sufa, karena mereka itu gemar memakai pakaian yang berbahan dari kulit domba, ya, memakai bahan dari kulit domba. Kalau kita sebut sekarang pakaian wolnya, kain wol. Seperti itu pakaiannya. Dan ternyata pakaian ahlus suffah itu menunjukkan kedudukan mereka. Seperti di sekolah kita, seragam menunjukkan bagaimana kedudukan para pelajar kita. Kalau seragamnya putih merah berarti itu kedudukannya SD, kelas SD. Kalau putih biru SMP atau PS. Kalau putih abu SMA. Kalau bebas di sekolah. Mahasiswa kan bebas. Begitupun ahlus suffah, ternyata tanpa dibuat strategi, tanpa dipolitisir, mereka yang berada di ashabus suffah itu mereka tahu diri, ya. Memakai pakaiannya itu dengan tahu diri, dengan menunjukkan bahwa saya mah levelnya masih di sini. Dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir lil mubtadi'i sauful ghanami, bagi para pemula yang mempelajari ilmu tasawuf dan juga yang mengamalkan ilmu tasawuf, pakaiannya dari bulu domba yang kasar. Itu kasar kan? Walil mutawassiti, bagi para penengah, para pengamal tasawuf di tingkat menengah. Nah, pakaiannya adalah sauful ma'zi, bulu dari kambing, yang jelas bulunya lebih lembut daripada bulu domba.
Ya, nah tingkatan yang paling tinggi sama dari bulu juga, cuma bulunya lebih lembut daripada yang tingkat menengah. Oh, ya. Wa kadza haluhum fil batini ala sabi maratib ahwalim, dan itu pun adalah kecenderungan bagaimana keadaan mereka dalam batinnya, dan mereka menyesuaikan. Awas, mereka ahlus sufa. Ya. Kalau kita jangan gini, ada abdi masanes ustad, abdi masanes ajengan, abdi mada bodoh, matak abdi mah terangai kopea, abdi mah terangai sarung. Jangan, karena kita melaksanakan itu, memakai itu karena sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru kalau bagi kita ada niat yang lain adalah untuk mempertontonkan syiar agama kita, agama Islam. Ya, memantaskan dirilah. Seperti orang tua kita dulu bilang bahwa kalau kita mau ke sawah, jelaskan pakaiannya itu harus disesuaikan. Kemudian alatnya juga yang dibawa harus disesuaikan. Ya, kan gak pantas kalau kita mau ke sawah pakai batik, ya, pakai koko, ya, atau pakai PDH kalau pegawai perusahaan, bawa pulpen, bawa cat, mereka mana mang ke sawah, kan cocok. Ya, kalau cocoknya ke sawah ya pakai pakaian pangsi atau pakai kaos, ya, pakai komprang namanya. Pakai komprang, bawa naon tah? Bawa pacul, bawa arit, ya, paling banter bawa urang, pantas ke sawah. Mereka memang ke sawah mau urang, banyak mau urang ke kantor, mereka memang nggak mau ke pabrik, mau urang. Oh, si orang sisi pabrik sawah. Nah seperti itu. Ternyata ahlus sufa juga ada pakaian-pakaian khusus yang menunjukkan kelasnya, yang menunjukkan kedudukannya. Maka dikatakan keadaan mereka pun itu berlaku dalam makanannya, berlaku dalam minumannya, berlaku dalam pakaian, makanan dan minum, berlaku gitu. Para ahli sufa yang pemula itu tidak berani makan yang enak-enak. Para pemula ahlus sufa tidak berani minum yang enak-enak. Para ahlus sufa pemula tidak berani memakai pakaian yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang mahal-mahal, tidak. Tapi yang bagaimana? Yang kasar. Yaliku bi'ali zuhdi taliku khosanin minal malbasi wal mat'ami wal masobi. Bahkan disebutkan bahwa pakaian ini, makanan ini yang kasar, minuman ini yang tidak enak, itu adalah makanan, minuman, pakaian orang-orang zuhud. Orang-orang yang zuhud. Tahap-tahap awal untuk menuju makom ma'rifah. Tuh, ya. Apa na urang mah balik. Ya. Urang mah balik. Kelas pemula kudu ngarareunah. Kelas pemula yang indah-indah. Nah, baru kalau kelas tinggi harus yang kasar, yang tidak enak, nah justru terbalik. Kalau untuk pemula berusaha berhiduplah sederhana, seperti yang disampaikan dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu. Ada seorang ibu-ibu mengantarkan anaknya untuk pesantren di Syekh Abdul Qadir, ya. Nah, setelah itu diterima oleh Syekh Abdul Qadir. Nah, Syekh Abdul Qadir mendidik tuh anak si ibu itu menjadi, selain dia memiliki ilmu dan juga supaya beradab, memiliki etika, bertasawuf, dilatihlah dengan riyadhah. Salah satunya adalah dengan berpuasa. Banyak berpuasa. Ketika ibunya datang mengunjungi besok anaknya, dilihat anaknya kurus kering, mukanya pucat, begang, ya, tulang hungkul, gitu. Dilihat makanya ternyata hanya makan roti yang kasar, khubzas sair, ya, dari tepung yang kasar, yang tidak enak.
Gitu. Nah, kasihan si ibu itu terhadap anaknya. Dia mau lapor kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahu, kenapa anaknya jadi seperti itu? Dan takjubnya lagi ketika melihat makanan yang ada di depan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahu, ternyata makanannya itu bekas makanan daging ayam. Terlihat tulang-tulang ayamnya. Oh, tes ibu, pangersa saya, kenapa pangersa saya enak-enakan makan daging ayam, makan yang enak-enak, sementara anak saya pesantren makannya yang buruk-buruk, makan roti kering, roti yang sudah jelek, gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahu? Beliau tersenyum, ya. Kemudian beliau mengumpulkan tulang-tulang bekas yang dia makan, kemudian dia menepuk tulang-tulang tersebut, kum biidznillah, bangunlah dengan izin Allah. Maka tulang-tulang tersebut bersatu kembali, ya. Kemudian bisa berkokok la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tulang-tulang menyambung satu sama lainnya sehingga menjadi utuh ayam kembali sebelum dimakan, dan berkokok la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir waliul. Kata Syekh Abdul Qadir, kalau anakmu sudah bisa seperti ini, silakan makan semaunya. Udah mantunya kamu urusan dahar. No problem. Urusan tidur no problem. Urusan minum no problem. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mau mengikuti apa yang teladankan oleh para wali, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahu, kita harus belajar, ya, meminimalisir paling tidak kebutuhan syahwat kita. Insya Allah, ya. Minimal di momen-momen penting, bulan Maulid, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Zulhijjah, ya, belajar berpuasa. Insya Allah. Lanjutnya, wa yaliku bi alil ma'rifati kullu layinin minha, bagi orang yang sudah mencapai tahap ma'rifat, ya, maka bagi dia cocok segala sesuatu yang lembut, cocok segala sesuatu yang bagus, ya. Itu alhamdulillah. Maka menempatkan manusia di kedudukannya itu sebagian daripada sunnah, ya. Kalau kita misalkan duduk bersama orang tua, kalau ada tempat yang lebih tinggi, tinggikan tempat duduknya, ya. Duduknya ditinggikan, ya. Itu kalau misalnya ada makanan yang enak-enak, ada martabak nih, kita punya uang untuk 2 martabak, ada martabak biasa dan martabak spesial. Nah, mana yang akan kita kasih kepada orang tua kita? Spesial. Udah martabak biasa lain di Bali. Itu sunnah. Orang tua kita lebih mulia daripada kita. Ke orang tua martabak spesial, kita martabak biasa. Lain cerita. Pas kita makan martabak biasa, orang tua kita martabak spesial, ditukar sama orang tua kita. Geus kolot mah eta martabak eta, itu lain cerita itu mah. Ya, yang penting kita sudah berusaha menempatkan manusia, apalagi orang tua kita, guru-guru kita dalam posisinya. Mudah-mudahan belajar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gitu, ya. Berusaha. Bagaimana kalau misalnya kita berjalan di depan orang tua kita? Bagaimana kita berjalan di belakang orang tua kita? Bagaimana kita berjalan di samping orang tua kita? Itu tergantung situasi dan kondisi, ya. Tergantung situasi dan kondisi. Kalau ada kebahayaan di depan, kita harus berada di depan orang tua atau guru kita, ya. Kalau tidak ada bahaya, aman, kita berada di belakangnya. Kalau orang tua ataupun yang lebih tua daripada kita ingin ngobrol, kita berada di sampingnya. Tergantung dari situasi kondisi. Tempatkan diri manusia dan diri kita berada dalam kedudukannya. Insya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik.
Nah itu bagian-bagian awal dari ilmu tasawuf. Intinya ilmu mengerti diri ini, ya, ilmu mengerti ketahuan diri, ilmu mengerti kesadaran diri, ilmu mengerti siapa diri lah, siapa aku, man anak, ya, saha urang. Nah, ini harus tahu. Jadi ketika kita mendapatkan katakan kemuliaan, maka yang terlihat adalah maha mulianya Allah. Ketika kita diberikan kelebihan, maka yang terlihat adalah maha lebih, itu adalah Allah. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin rahimakumullah terus belajar, walaupun ini hanya permulaan saja. Toh pada intinya bagaimana caranya kita lebih baik, ya, lebih baik daripada hari-hari kemarin. Lebih baik dalam segala aspek, lebih baik keilmuannya, lebih baik amalnya, lebih baik rezekinya, ya, amin ya rabbal alamin, berdasarkan dari derajat kita, ya, itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah, lafaz tasawuf diambil dari 4 huruf, yakni ta-nya, sodnya, wawunya, dan fa-nya. Nanti insya Allah akan dijelaskan di dalam